Kali ini emang daging. Agak-agak berat gitu ya. Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama gue Muhammad Adli Habibi dengan NPM terakhir 010. Dan nama gue Niko dengan MM terakhir 037. Oke, jadi di sini kita mau ngomongin apa nih, Ko? Nah, ini di episode kali ini di podcast Adliko ini ya. Adli Diko. Yes. Kita bakal ngebahas tentang quarter life crisis. Quarter life crisis, guys. Kali ini emang daging. Agak-agak berat gitu ya. Jadi langsung aja kita bahas nih dulu ya. Jadi gini nih, Jur, lu pernah nggak kayak lu baru bangun tidur nih, dan lu buka story teman-teman lu, tiba-tiba storynya yang kayak first day at work, terus kayak lulus probation. Nah, lu pernah nggak sih kayak dengan lu ngeliat story-story kayak gitu, lu ngerasa nih kayak, oh teman-teman gue semua Berprogres Iya, gitu berprogres ya, dan sampai lu- gue di stuck ya sini aja. pernah nggak ngerasa kayak gitu? Nah, tapi gak cuma dari story juga sih, dari suara-suara sekitar gitu ya, pada nyuruh kayak, lu kapan kerja nih? Terus kan juga kayak lu sebagai maba nih lihat teman-teman lu gitu udah pada ada yang magang, ada yang wah kayak gue ngeliatnya teman-teman gue ini udah pada kelihatan mulai sukses gitu. Jadi pressure ya. Jadi pressure buat gue juga. Kenapa gue kayak kagak ada progresnya nih gitu. Ya kan, padahal lu sendiri juga pengennya cepet kan. Iya. Kayak lu udah berusaha nih, lu udah apply sana sini, Nah. udah benerin CV, dan tapi emang kadang hasilnya nihil aja ya Iya. kan. Dan pernah gak sih lu di tengah kayak gitu lu mikir kayak, apa emang hidup gua nggak sesuai rencana nih? Apa gua salah jurusan? Benar, Ya kan? benar. Nah, makanya kalau lu pernah ngerasain kayak gitu ya, inilah makanya di episode kali ini nih, teman-teman juga udah ngerasain kayak gitu. Kita mau ngebahas tentang quarter life crisis gitu. Kayak quarter life crisis, tapi quarter life crisis ini bukan cuma drama doang kok. Jadi, Bukan drama doang ini tuh adalah fase yang paling sering dialami oleh orang yang lagi transisi dari mahasiswa ke dunia kerja nih. Jadi yang bikin rumit quarter life crisis ini, walaupun emang pemicu paling kerasnya itu pekerjaan ya, tapi ada kaitan yang lain juga tentang uang, tentang pekerjaannya apa, dan ekspektasi keluarga juga ya kan. Ya. Nah, makanya di kali ini kan kita ngebahas tentang quarter life crisis versus realita kondisi kerja ini nih. Jadi emang kadang kita kan kayak sering banget kecepatan nyalahin diri sendiri. Padahal kita kagak lihat nih, emang ada tekanan sosial, terus ada juga yang sistem kerja itu emang nggak benar gitu. Oke, benar banget kok. Dan kenapa ini kita kaitkan ke SDG 8, Nah, Decent Work dan Economic Growth? Karena SDG 8 ini ngomongin pekerjaan layak, bukan cuma yang penting kerja doang. Jadi pekerjaannya ini kondisinya masih manusiawi, aksesnya adil, dan membuka jalan hidup yang lebih stabil lah. Nah, dan buat anak-anak yang mau masuk ke dunia kerja tapi masih merasa terpressure seperti itu, berarti ada yang salah nih guys. Bukan cuma di individunya doang, tapi di transisinya ini ke dunia kerja. Oke, jadi biar nih obrolan nih, jadi nggak kayak kita curhat doang, ngomong-ngomong doang, walaupun kita kayak nongkrong nih ya. Tapi jadi di obrolan kali ini kita merujuk ke 3 jurnal. Jadi emang yang kita omongin ini ada penelitiannya gitu. Jadi teman-teman juga ya, nih di quarter life crisis ini mungkin kayak jadi jangan terlalu ngerasa kayak kalian tertinggal gitu, karena terkadang emang kalian tuh lagi ada di fase transisi gitu. Jadi nggak usah cepet-cepet nyala-nyalain diri sendiri. Jadi emang kalian juga harus lihat kalau emang di sistemnya tuh bagaimana gitu. Oke, jadi kita mulai dari pertanyaan paling dasar aja ya kok ya. Benar. Kenapa sih quarter life crisis ini banyak banget yang ngalamin, dan kenapa realita lapangan kerja ini bikin rasa krisis itu makin kenceng gitu loh. Kita lanjut saja. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling penting aja nih. Apa memang banyak orang yang ngerasain atau memang kita aja? Jawabannya memang banyak yang ngerasain guys. Dan dari jurnal yang berjudul Representasi Quarter Life Crisis pada dewasa awal ditinjau berdasarkan demografi, mereka ini mengambil 260 responden, dan 73,1%-nya ini sedang mengalami quarter life crisis sedang, dan untuk sisanya mereka berada di kategori tinggi. Nah, jadi emang nggak kecil gitu ya jumlahnya, karena mayoritas tuh ada di krisis level tinggi dan seperempat lebihnya ada di krisis level sedang. Jadi
kalau ketika kalian ngerasa panik nih, kepikiran masa depan itu, jadi kalian jangan ngerasa aneh karena mayoritas emang juga pernah ngerasain kayak gitu. Oke, bener banget kok. Mereka juga tapi sempat mencatat nih skor statistik quarter life crisis ini sekitar 73,7% bersandar deviasi 6.294 dari 260 responden ini. Oke. Dan kenapa ini penting? Jadi ini tuh bikin apa ya? Bikin kita paham lah ya tentang kayak ini tuh bukan fenomena sporadis doang. Ini adalah fase sistemis di fase awal pendewasaan. Ya. Oke. Nah, kalau emang masih masif ya Dli ya, kita harus tahu nih yang jadi pemicu dari seringnya munculnya ini tuh apa gitu. Karena kalau nggak, yang sering muncul tuh kalau nggak pekerjaannya, soal karir gitu. Karena juga dari penelitian itu, dalam uraiannya itu, faktor eksternalnya itu membahas kalau nggak tentang permasalahan kerja, ya karir juga begitu. Nah, sekarang kita masuk nih kok. Kenapa kerja jadi pemicu paling rawan nih? Nah, di zaman sekarang ini kita hidup di dua dunia nih, Jadi di dunia online yang serba instan dan serba cepat gitu ya. Dan juga di dunia nyata yang prosesnya panjang, terus juga sering ditolak, dan sebenarnya juga nggak jelas gitu. Nah, iya. Nah, realita job hunting itu tuh kayak gini kadang. Lu apply 20 lowongan misalnya. Yang bales cuma 2. Yang masuk tahap lanjut cuma 1. Dan yang lolos pun belum tentu ada, ya kan? Nah, itu tuh bikin kita kepikiran kayak sebenarnya kita tuh layak apa enggak sih? Nah, ini dia dari jurnal yang gue baca nih, yang judulnya Pengaruh Work Readiness Terhadap Quarter Life Crisis pada Fresh Graduate, yang ditulis oleh Asmi dan Nurmina ini. Mereka ini menggambarkan fenomena quarter life crisis ini lewat wawancara awal. Jadi muncul tanda-tanda seperti dia ini susah mengambil keputusan, terus juga sering putus asa saat gagal, terus juga serta sering nih kayak membandingkan diri gitu, terus juga muncul nih kecemasan dan juga tekanan saat menjalani transisi pada dewasa awal. Nah, iya benar. Tapi ini sebenarnya kena banget nih kok. Karena transisi kerja itu bukan cuma soal CV, itu juga soal identitas. Kalau ada orang mikir kayak, kalau aku belum kerja, aku tuh siapa sih? Nah, di situ tuh krisis bisa membesar kok. Nah, jadi dari jurnalnya ini juga, jadi dia nulis hasil regresinya gitu. Pokoknya ini langsung gue jabarin aja. Jadi setiap kenaikan work readiness ini berkaitan dengan penurunan quarter life crisis nih, Dli. Work readiness ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap quarter life crisis. Iya, dan kalau dimakan juga ya, semakin lu punya bekal untuk menghadapi dunia kerja, baik skill, persiapan mental, dan pemahaman proses kerja, semakin turun juga rasa krisis yang muncul. Dan hal ini nyambung ke SDG 8 kalau negara atau ekosistem pengen tenaga kerja muda yang punya pekerjaan layak, maka kita tuh butuh proses transisi yang bikin anak muda tuh siap, bukan cuma disuruh siap. Nah, ada lagi jurnal yang baru gue baca nih, ini judulnya susah nih. Quarter life crisis in early adulthood in Indonesia during the COVID-19 pandemic. Jadi emang mereka ini menunjukkan bagaimana pekerjaan ini bisa jadi tekanan gitu. Di tabel temuannya ini ada tema Society Expectation of Work dan Achieving Financial Stability nih. Jadi ini emang jadi sebagai bagian dari pengalaman quarter life crisis. Nah, dan mereka ini juga memberikan ilustrasi nih guys. Jadi bahwa pilihan kerja ini tertentu bisa dianggap kurang oleh lingkungan. Jadi ada partisipan yang bantu bisnis orang tua nih, Bli. Tapi diremehkan karena dianggap gak prestisius dan atau penghasilannya ini rendah, sedangkan pegawai ini dianggap lebih prestige gitu. Oh, padahal kalau kita ngomongin SDG 8 ya kok, ya fokusnya seharusnya pekerjaan yang layak, karena itu bisa beragam bentuknya asal kondisinya aman, manusiawi, dan memberikan stabilitas kan. Nah, juga mereka ini udah nulis nih, jadi kayak emang pandemi ini memang menekan ekonomi gitu, kayak banyak toko yang tutup, juga ada orang kehilangan pekerjaan, PHK di mana-mana gitu kan. Jadi emang bikin makin sulit buat pekerjaan. Tapi jadi ada konteks lain lah gitu yang mempengaruhi kesempatan kerja ini. Jadi bukan cuma si A ini lah ibaratnya yang kurang usaha gitu. Iko. Nah, udah ya dari 3 jurnal yang kita omongin tadi itu kita bisa nih melihat pola quarter life crisis ini banyak terjadi. Transisi fresh graduate penuh tekanan dan ekspektasi sosial dan konteks ekonomi bisa tuh memperberat gitu. Nah, kalau dari sisi individu yang bisa kita lakukan ya bangun work readiness bertahap, kurangi self blame, dan mungkin bikin target mikro mingguan juga sih kok. Nah, kalau dari sisi SDG 8 dan ekosistem ya Dlia, perlu ada dukungan transisi yang nyata seperti career center kampus yang
harus kerja gitu ya, beneran jalan gitu, program magang yang juga fair dan entry levelnya juga yang jelas, bukan kayak fresh graduate tapi harus punya 2 tahun pengalaman kerja gitu kan, aneh banget. Nah, dan lingkungan yang nggak meremehkan pekerjaan yang harus kelihatan keren gitu. Iko bener, karena ujungnya quarter life crisis itu bukan tanda lu tuh gagal sebenarnya, karena itu bisa jadi sinyal lu lagi ada di fase transisi dan lu tuh butuh peta sebenarnya, bukan hukuman. Nah, dari obrolan kita tadi ada yang bisa kita rangkum, yaitu yang pertama, quarter life crisis itu banyak dialami. Yang kedua, realita kerja dan juga standar sosial itu nyata gitu. Dan yang ketiga, ada kabar baik nih buat kalian karena ada yang bisa kalian bangun, yaitu work readiness. Karena dari salah satu jurnal itu ada yang ngebahas kalau work readiness itu meningkat, quarter life crisis itu akan menurun begitu. Oke, jadi ingat ya guys, SDG 8 ngomongin pekerjaan layak bukan cuma bekerja. Jadi bekerja dengan kondisi kita tuh bisa bertumbuh. Jadi kalau kamu lagi berjuang, kamu gak sendirian. Nah, jadi itu aja buat obrolan kita di episode kali ini. Semoga obrolan kita tadi bisa jadi ilmu yang baik buat kalian semua ya guys. Nah, Kapan-kapan gue kita ngobrol lagi ya, ya. benar. Jadi Tunggu saja di episode selanjutnya. Udah kan ya? Coba deh gue.